Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku? Kabar kalian baik? Alhamdulillah. Jangan lupa bahagia ya. Baik, pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang jurnal, yang mana minggu lalu Ibu sudah menyampaikan tentang transaksi, pengertian transaksi, kemudian jenis-jenis transaksi. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan materi kita, materi tentang jurnal. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang jurnal. Namun demikian, kalian pastinya tahu bahwa segala transaksi yang terjadi harus dicatat. Dengan menganalisis transaksi tersebut, bisa kita catat dalam jurnal. Nah, pertama kita akan mengetahui dulu, apakah itu jurnal? Secara etimologi, dari bahasa Prancis, jurnal berasal dari kata jour, yang berarti hari. Maka semua transaksi yang terjadi setiap hari harus dicatat. Dengan demikian, jurnal adalah pencatatan tentang pendebitan dan pengkreditan secara kronologis, yang mana transaksi keuangan tersebut harus ada penjelasan yang diperlukan. Kemudian anak-anakku, mengapa jurnal harus dibuat? Ternyata jurnal mempunyai berbagai macam fungsi. Yang pertama adalah fungsi mencatat. Artinya, jurnal digunakan untuk mencatat setiap transaksi keuangan, baik yang bersifat transaksi internal maupun transaksi eksternal. Saya ulangi. Jurnal digunakan untuk mencatat setiap transaksi keuangan, baik yang bersifat transaksi internal maupun transaksi eksternal. Ini merupakan fungsi jurnal, yaitu fungsi mencatat. Sudah paham ya? Apa itu transaksi internal? Apa itu transaksi eksternal? Minggu lalu, Ibu sudah menyampaikan hal ini. Baik, bisa lanjut. Yang kedua, fungsi historis. Artinya, jurnal digunakan untuk mencatat transaksi keuangan sesuai dengan urutan kejadian atau kronologis. Secara urutan, menurut tanggal terjadinya transaksi. Oke, jadi urutan, tidak boleh setelah mencatat tanggal 11, kemudian mencatat tanggal 17, mencatat balik lagi, mencatat tanggal 15. Itu akan membingungkan. Jadi, yang namanya secara kronologis itu harus urut dari tanggal 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang ketiga, fungsi analisis. Artinya, jurnal merupakan hasil analisis dari petugas akuntansi, baik yang akan dicatat ke sebelah debit maupun yang akan dicatat ke sebelah kredit. Jadi, kita akan menganalisis transaksi tersebut, apakah harus dicatat di sisi debit atau
harus dicatat di sisi kredit. Paham? Kemudian kita lanjutkan fungsi instruktif. Artinya, jurnal bersifat memerintah untuk melakukan pencatatan akuntansi. Jadi saat kita harus mencatatnya di sebelah debit, kita harus mencatatnya di sebelah kredit, ini merupakan perintah. Maka jurnal juga merupakan atau berfungsi sebagai instruktif, memerintah kita. Yang terakhir, fungsi informatif. Jurnal dapat memberikan keterangan secara jelas, di mana dalam jurnal terdapat keterangan atau pencatatan yang dilakukan sesuai dengan transaksi yang terjadi. Kita masuk ke bentuk jurnal. Kolom jurnal umum, sebelumnya saya ingatkan ya, setiap kita membuat laporan harus ada judulnya. Misalkan perusahaan mebel Maju Jaya. Kemudian laporan itu berupa laporan apa? Jurnal umum. Kemudian periode harus ditampilkan di situ. Kemudian ada kolom tanggal, kolom akun atau keterangan, referensi, debit, kredit. Bagaimana caranya kita mengisi kolom-kolom tersebut? Tentunya kolom tanggal digunakan untuk mencatat tanggal, bulan, dan tahun terjadinya transaksi. Tanggal 1 bulan Januari tahun 2020. Kemudian kolom keterangan atau kolom akun digunakan untuk mencatat transaksi yang didebit dan dikredit, disertai keterangan singkat tentang transaksi tersebut. Saya ulangi, kolom akun atau keterangan digunakan untuk mencatat transaksi yang didebit dan dikredit, sesuai keterangan singkat tentang transaksi tersebut. Untuk kolom referensi, atau kita singkat dengan ref, digunakan untuk mencatat kode akun ketika ayat jurnal dipindahkan ke buku besar. Sebelum dipindahkan, kolom referensi tetap dalam keadaan kosong. Untuk kolom debit, tentu saja digunakan untuk mencatat nilai transaksi. Kolom kredit juga begitu, untuk mencatat nilai transaksi. Dari hasil transaksi yang setelah kita analisis, kita masukkan ke kolom debit atau kredit. Untuk langkah-langkah menjurnal, kolom tanggal diisi sebagai berikut. Tahun, bulan, tanggal. Itu biasanya penulisan secara bahasa Inggris ya. Tapi kalau Indonesia boleh. Tanggal dulu, bulan, kemudian tahun. Kemudian kolom akun keterangan isinya atau cara menulisnya, akun yang harus didebit ditulis rapat ke garis kolom tunggal. Akun yang harus dikredit ditulis di bawah akun yang didebit. Penulisannya agak sebelah kanan biar rapi. Kemudian penjelasan singkat tentang transaksi bisa ditulis dalam kurung atau di bawahnya. Diberi tanda
kurung. Tetapi kalau tidak perlu diberi penjelasan, tidak usah diberi penjelasan. Oke, untuk kolom referensi yang tadi apabila belum dipindahkan ke buku besar, bisa dikosongkan. Baik, kolom debit dan kredit ini bisa diisi dengan jumlah hasil analisis transaksi yang harus dibukukan. Baik, berikut saya sampaikan contoh perusahaan Adijaya Medan. Didirikan pada tanggal 1 Desember 2005 oleh Tuan Adi. Transaksi yang terjadi selama bulan Desember 2005 adalah sebagai berikut. Tuan Adi memulai usahanya dengan membuka rekening di bank atas nama perusahaan dan menyetor kas sebesar 150 juta. Oke, ulangi lagi. Tuan Adi memulai usahanya dengan membuka rekening di bank atas nama perusahaan dan menyetor kas sebesar 150 juta. Menurut analisa, yang bertambah apa? Tentu saja yang pertama adalah kas. Kemudian yang berkurang adalah atau tambah juga, maaf, saya ulangi. Yang bertambah kas dan modal. Sesuai dengan kaidah pencatatan jurnal bahwa harta bertambah di sebelah debit. Modal bertambah di sebelah kredit. Jadi pencatatannya adalah kas sebelah debit 150 juta, modal Tuan Adi sebelah kredit 150 juta. Berikutnya, kalian bisa cermati, kalian analisa menurut sesuai dengan soal yang sudah saya sampaikan. Mari kita membuat bersama-sama sambil belajar menganalisis setiap transaksi yang terjadi. Berikut saya sampaikan juga tugas untuk kalian dikerjakan. Dapat dikumpulkan melalui email saya paling lambat minggu depan. Dalam akuntansi ada aturan, yaitu aturan non-debit dan aturan non-kredit, di mana rekening-rekening itu akan dimasukkan ke kolom debit atau kredit itu sesuai dengan transaksinya. Bila mana ada aktiva bertambah, maka akan dimasukkan di sebelah debit. Bila mana aktiva berkurang, masukkan sebelah kredit. Untuk selanjutnya adalah untuk hutang. Hutang bertambah di sebelah kredit. Kemudian kalau ada hutang bertambah, hutang berkurang, dimasukkan di sebelah debit. Modal juga demikian. Bila mana modal bertambah, maka kita bisa memposting atau memasukkan jurnal ke sebelah kredit. Kemudian bila mana ada modal berkurang, kita masukkan di sebelah debit. Paham? Baik, berikutnya
untuk pendapatan dan beban. Pendapatan bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Beban bertambah di sebelah debit dan beban berkurang di sebelah kredit. Itu anak-anak. Untuk pertemuan kali ini saya kira cukup itu. Mohon kalian tetap belajar, semangat. Ibu selalu doakan kalian tetap punya semangat untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.